Kumalasari tiba-tiba memantik sensasi, bahkan bisa menyulut kontroversi. Kali ini ia terkesan sengaja menyenggol Natalie Holscher yang kemarin dapat nasihat dari Ustadz Syam agar jangan lagi mencari uang saweran usai resmi dinikahi Arif Fadli alias Aripat. Barbie dukung penuh sang Ustadz. Terima kasih banget ya kan, perannya Natalie sudah digantikan kepada Barbie Holscher. Serius ingin Natalie lebih baik? Apa ada udang di balik batu? Soalnya usai mendukung nasihat sang Ustadz, Kumalasari juga terang-terangan siap menggantikan posisi Natalie sebagai disc jockey. Dan siap pakai nama panggung Barbie Holscher. Ustadz Syam itu sahabat aku. Mungkin karena udah terlalu sahabat banget, jadi sampai lupa kalau ini di acara pernikahan aku gitu. Gimana pendapat Arif? Semangat terus berkarya, berarti aku tetap biju. Natalie harusnya udahlah, Natalie duitnya udah banyak ya kan, nama udah keren, udah dapat suami yang mapan. Terus apalagi, udah tinggal menikmati honeymoon, cepet-cepet punya anak lagi, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ya mungkin kalau ada kerjaan mungkin lebih ke bisnis kali ya. Nono baby ya, dia walaupun gila, sengklek sedikit tapi hatinya itu baik orangnya. Jerit tangis histeris anak perempuan itu benar-benar sangat menyayat dan mengiris hati. KYS, bocah kelas 2 SD di Tabanan, Bali, menangis pilu saat menyaksikan jenazah ayahnya KD meninggal dunia setelah diamuk massa lantaran diduga kepergok mencuri ayam aduan di desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Tak hanya dihakimi sampai meninggal dunia, massa juga membakar sepeda motor milik KD. Miris banget, hanya gara-gara diduga mencuri ayam aduan. Bocah perempuan jadi anak yatim karena nyawa ayahnya melayang. Harga ayam masih bisa dibeli dengan uang. Bocah perempuan kehilangan ayah tak terbilang. Nurani dan jiwa benar-benar terusik. Nyaris seluruh penduduk negeri tak kuasa menahan air mata melihat jerit dan tangis KYS. Paling pitik diseret, dimontори dibong, terus ditambahin dulu anaknya nangis. Sana kehilangan pak itu, kesembayang sedih ya. Tolong dong, tolong jangan main hakim sendiri. Kalian nyesel kan? Lihat anak kehilangan ayahnya. Kita punya hati sebagai manusia. Sedih, marah, kecewa, semuanya ada di dalam satu masa. Allahu Akbar, semoga aku bisa ketemu dengan anak ini dan bisa bagi dia bahagia. Manusia yang masih punya hati pasti akan tergugah rasa kemanusiaannya. Mencuri ayam memang tindakan tidak terpuji. Namun main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa orang dan di depan mata putrinya adalah keji. Sedih banget kalau sekarang tuh, kenapa sih semakin banyak orang yang mudah banget menghakimi kesalahan orang. Iya, mungkin kesalahan itu ya dia mungkin terpaksa, tapi boleh ditanya dulu kenapa nih gitu, maling ayam tuh kan buat apa? Itu buat hidup, buat makan dia dan keluarga gitu, walaupun tidak dibenarkan ya caranya. Kenapa harus dihakimi dengan sebegitunya, sampai akhirnya menghilangkan nyawa seseorang, lagi punya keluarga, punya anak. KYS bocah kelas 2 SD harus menerima suratan takdir, melanjutkan hidup tanpa hadirnya sosok ayah. Selebriti, tokoh masyarakat, influencer, dan pejabat setempat
berlomba-lomba ingin mengobati luka KYS. Bantuan uang, janji menanggung biaya hidup dan biaya sekolah sampai sarjana, hingga banyak yang ingin menjadikannya anak angkat. Namun, akankah ini bisa menghapus traumanya? Kehilangan ayah dengan sangat tragis. Entah sampai kapan luka KYS bisa terobati. Yang kehilangan orang tua secara normal pun pedih ketika terkena. Sampai di kamar bapak, sini baunya bau bapak banget. Udah gitu, ini baju-baju bapak semua nih. Baunya bau bapak semua. Sederhana banget tapi bau bapak. Bau bapak, ampun. Citra Kirana dan Reski Aditya selalu punya cara untuk membahagiakan sang putra Kinata Raska Aditya alias Atar. Setelah tahun lalu ke Selandia Baru, pasangan Ciki seperti ketagihan mengajak Atar menikmati keindahan alam Selandia Baru. Lihat saja, Reski Aditya dan Citra Kirana betah seperti enggan pulang dari Selandia Baru saat liburan sekaligus full quality time menggunakan camper van. Nah itu bener-bener kayak bonding bertigaan aja. So ya udah nikmatin aja gitu. Morning. Wih, look at that view, bro. Cakep banget. Ini kita semalam lagi nginep di sini, stay di sini, camper van-nya parkir dan pagi-paginya masya Allah bagus banget view-nya. 10 harian ya di sana ya. Ya bonding aja sih kayak bertigaan di mobil, tidur di situ. Jadi lebih banyak waktu bersama aja sih. Mungkin kalau di Jakarta kan masih punya kesibukan gitu. Jadi mungkin main sama anak jadi lebih berkurang. Tapi selama di sana tuh kita liburannya ya lakuin sesuatu yang memang kita bisa lakuin bareng di dalam mobil yang di pantai kecil yang kemana-mana tuh pasti ketemu lagi kan ya. Jadi seru sih. Anak juga suka banget. Ya, suasana dan panorama alam Selandia Baru benar-benar membuat keluarga kecil Reski Aditya bahagia. Bagaimana tidak? Selain lebih banyak punya waktu bonding bersama sang buah hati, Selandia Baru jadi saksi bisu pasangan selebriti ini kembali menjalani bulan madu, menyusuri pegunungan es berdua, dan menikmati sunset dan cotton candy. I remember I loved you, came back when I met us. Iya itu bagus banget karena polusinya juga jarang banget di sana ya. Awan tuh masih clear banget gitu, masih birunya masih bagus banget. Ada cotton candy sky juga waktu sunsetnya juga indah banget. Sayangnya kisah indah keluarga kecil Reski Aditya memantik sentilan. Sudah 2 pekan Atar masuk sekolah SD. Kendati banyak komentar miring, yang pasti Reski dan Ciki punya alasan kuat mengapa ia mengajak Atar liburan ke Selandia Baru atas permintaan sang buah hati. Kiwi bird itu cuma ada di New Zealand, jadi dia dari Indonesia tuh udah browsing sendiri hewan-hewan apa aja yang cuma ada di sana kayak kakaput, terus kiwi bird dia udah tahu semua. Jadi kita ya udah kita ajakin aja.